pun, Marius menyeret Valerie masuk lebih dalam ke ruangan lain di dalam bangunan tua, melemparnya seperti sebuah karung ke sudut ruangan. Marius, tolong lepaskan aku. Kau tidak boleh menyakiti bayi yang tidak bersalah. Tidak peduli dengan jeritan pilu Valerie, lelaki itu mengikatnya sampai Valerie tidak bisa melakukan perlawanan. Ya Tuhan, apa yang akan mereka lakukan pada bayi Raina? Kata-kata Marius masih teringat, terus membekas di dalam kepala gadis itu. Dia membayangkan Megan akan melemparkan bayinya ke jalanan, seperti yang dikatakan oleh Marius. Tidak mampu dia membayangkan semua itu. Tolong lepaskan aku, Marius. Bayiku tidak bersalah. Kau tidak boleh melakukan hal keji ini. Diamlah, aku tidak peduli pada bayimu. Bukankah sudah aku katakan itu tadi? Valerie, mari kita selesaikan urusan kita. Jeritan pilu Valerie masih terus keluar dari bibir gadis itu. Rasa sesal dan penderitaan ikut menambahkan kepedihan di dalam nada tangis yang menyedihkan. Wajah bayi Raina terus berputar di dalam kepala Valerie, membayangkan apa yang sudah terjadi pada putrinya sekarang. Urusan apa lagi, Marius? Kau tahu, aku sudah menikah dan aku sudah memiliki seorang bayi. Aku mohon, jangan bahas sesuatu yang sudah berlalu antara kita. Ucap Valerie lemah. Apalagi yang harus mereka selesaikan. Semua sudah berlalu dan tidak mungkin ditarik ke belakang lagi. Valerie sudah menyerahkan hatinya kepada laki-laki yang sekarang menjadi suaminya, Jupiter. Kau tidak merasa bersalah kepadaku? Marius tergelak. Aku pikir kau akan sedikit menyesal jika sudah terjepit seperti ini. Tapi nyatanya, kau justru membuatku semakin muak. Harta, hanya itulah yang ada di kepalamu. Sentaknya penuh emosi. Tidak Valerie pungkiri. Memang uanglah yang dia cari, sehingga tiba ke kota ini dan berakhir di rumah Jupiter. Tetapi itu semua demi pengobatan Nikki, yang bahkan sampai sekarang justru tidak ada perubahan. Tentang hati yang akhirnya beralih, apakah itu salahnya? Valerie tidak pernah berpikir dia dan Jupiter akan saling mencintai. Aku butuh biaya untuk Nikki, kau tahu itu? Tapi pernikahanku dan Jupiter adalah sebuah cinta, bukan harta yang menjadi alasanku menikahinya. Suaranya lemah di akhir kalimat. Apakah Valerie berpikir Marius akan menjadi luluh begitu saja? Laki-laki itu justru semakin menggila. Dia lemparkan bangku kayu yang ada di sebelahnya ke sembarang arah. Marius menatap Valerie penuh kebencian, dan tanpa sadar dia berlari menghampiri tempat gadis itu yang tertunduk pasrah. Kau perempuan licik, Valerie. Jangan pernah mengatakan cinta di depanku. Sentaknya lantas, tangan laki-laki itu mencengkram erat dagu Valerie. Kuingatkan kau untuk tidak pernah mengobrol kata cinta, kemunafikanmu di depanku. Ancamnya penuh tekanan. Tubuh Valerie gemetar menahan takut. Matanya liar menatap panik laki-laki yang tajam tertuju ke miliknya. Valerie sangat ketakutan. Mungkin Marius akan segera membunuhnya sekarang. Marius melepaskan cengkramannya dari pipi Valerie. Laki-laki itu membuang wajah ke samping, lantas mengatakan pertanyaan yang tidak pernah Valerie duga. Kau ingin bayimu selamat? Hati Valerie melambung mendengar pernyataan laki-laki itu. Sebuah harapan memenuhi perasaannya, membuat Valerie mengangguk sangat cepat. Dia tidak peduli dengan ikatan tali yang melilit di sekitar tubuh. Yang ia pikirkan hanya nasib putri yang baru dia lahirkan 2 hari yang lalu. Valerie berharap Marius akan segera melepaskannya. Lalu dia dan Peter bisa segera mencari Megan. Iya, aku mohon, tolong kasihani putriku. Sautnya kemudian. Mata sembab yang sejak tadi menangis membuat penampilan Valerie sungguh sangat kacau. Aku tidak akan melaporkanmu kepada Jupiter, tapi aku mohon biarkan aku pergi, Marius. Kau adalah orang yang baik, aku percaya itu. Marius tidak sekejam itu. Laki-laki ini hanya dipengaruhi oleh perkataan Megan sehingga dia menjadi hilaf. Valerie yakin Marius memiliki hati baik di balik pengaruh dari Megan. Kau adalah laki-laki yang baik, Marius. Jangan biarkan kejahatan Megan menguasaimu. Dia pembohong. Wanita itu adalah orang yang sangat licik.
Aku mohon, Peter mungkin belum mendengar tentang ini, jadi tolong lepaskan aku. Cukup, Valerie. Mata laki-laki itu kembali menyala, seperti elang yang siap akan menerkamnya sekarang juga. Jangan pernah menyebut nama laki-laki itu di depanku. Hatinya teriris mendengar Valerie justru membicarakan suaminya. Kau hanya punya dua pilihan. Putrimu mati di tengah jalan, lalu kau pun mati secara perlahan di tempat ini, atau kau relakan putrimu hidup dengan menggadaikan hidupmu di tanganku. Tawarnya. Pilihan macam apa itu? Benarkah Marius tengah memberikan sebuah tawaran? Valerie tidak bisa mempercayai pendengarannya, sehingga ingin memastikan Marius mengulangi perkataannya. Aku tidak mengerti, terbata dia berkata. Mari pergi ke luar negeri dan memulai kehidupan yang baru di sana. Aku menjamin putrimu akan selamat dan hidup dengan baik. Apa? Pergi ke luar negeri dengan laki-laki ini? Dia ingin Valerie memulai hubungan yang sudah tidak mungkin diulang lagi. Itu tidak benar. Tentunya Valerie tidak bisa menerima tawaran dari Marius. Aku tidak bisa bersamamu, jadi jangan memaksa. Itu berarti kau siap untuk melihat jasad bayimu terbuang di jalanan. Jangankan melihat mayatnya, anjing-anjing jalanan akan memakan seluruh tulang bayimu sampai tidak bersisa. Nada yang penuh dengan kesungguhan. Demi Tuhan, Valerie merasa seluruh tubuhnya lemah seketika. Dia tidak bisa membayangkan apa yang dikatakan oleh Marius. Membuat mata gadis itu kembali dibanjiri bening hangat. Jeritan keras meluncur dari bibirnya, memohon pengampunan dari Marius. Jangan lakukan itu, Marius. Bayiku tidak bersalah. Kau tidak boleh memperlakukan bayiku seperti tidak berharga. Maka ikut denganku. Marius menyahut cepat. Tangannya merogoh ponsel dari saku celana dan memamerkan di udara. Jika aku menekan tombol pemanggil, detik itu pun kau akan kehilangan bayimu, Valerie. Maka segera berikan jawaban sebelum kau menyesali segalanya. Ini bagaikan dia disuruh memilih kaki bagian mana yang akan dipotong lebih dulu. Pilihan yang Marius berikan adalah sebuah siksa yang sungguh lebih kejam dari semua penderitaan yang sudah Valerie lalui. Bagaimana mungkin Valerie akan membiarkan bayinya berakhir tidak bernyawa? Demi langit dan bumi, tidak ada seorang ibu yang rela membiarkan bayinya menjadi santapan anjing liar jalanan. Tak ada gunanya Valerie hidup di dunia ini tanpa Raina. Sungguh tidak ada gunanya. Tetapi untuk mengikuti laki-laki ini, apakah itu masuk akal? Valerie tidak akan pernah rela untuk berpisah dengan suami yang sangat dia cintai. Jangan mengulur waktu. Cepat katakan apa pilihanmu, Vale. Aku kembali terdiam. Dia tidak bisa membuat keputusan. Marius semakin tidak sabar. Dia mendekat lagi ke depan Valerie tanpa menyentuh sedikit pun kulit gadis itu. Matanya tegas dan kembali dia berbicara, tepat di depan wajah Valerie. Kau pikir andai pun kau memilih hidupmu lebih berharga daripada bayi itu, Jupiter akan tetap menerimamu? Lelaki itu tidak akan membutuhkan istri yang lebih memilih nyawanya sendiri dibanding nyawa putrinya. Jadi Valerie, berpikirlah segera sebelum kesabaranku benar-benar habis. Ya Tuhan, ini adalah sebuah pilihan paling menyakitkan bagi Valerie. Dia bukan seorang ibu egois yang lebih mementingkan nyawa sendiri dibandingkan dengan Raina. Tapi Valerie tidak mungkin mengikuti ajakan Marius. Baik, jika kau tidak bisa membuat pilihan, maka biar aku sendiri yang membuatnya, kata Marius kesal. Dia sangat tidak sabar menunggu Valerie memberikan jawaban. Mata laki-laki itu kembali pada layar ponselnya. Sejenak dia tunjukkan pada Valerie, dan nama Megan tertulis sebagai orang yang akan dipanggil. Marius mengarahkan jari jempolnya menuju tanda panggil berwarna hijau itu. Kau tidak bisa membuat keputusan lagi setelah ini. Dan panggilan pun berlangsung tersambung pada Megan. Kau di mana? Bagaimana perempuan itu? Kau sudah menghabisinya? Megan balik bertanya pada Marius. Ya, sebentar lagi. Sekarang adalah giliranmu. Cukup! Teriak Valerie cepat. Dia tidak bisa diam kali ini. Valerie tidak mungkin membiarkan dua iblis ini membunuh putri satu-satunya. Bahkan jika Valerie harus menjadi abu,
dia akan lebih memilih nyawa putrinya selamat. Aku terima tawaranmu, bawa aku, lakukan apapun yang kau mau, katanya putus asa. Apa yang bisa dia lakukan? Valerie tidak mungkin membiarkan Raina yang menanggung semua kesalahan ini. Valerie tidak akan bisa memaafkan dirinya jika bayi itu sampai kenapa-kenapa. Nanti aku hubungi lagi. Marius pun memutuskan panggilan dengan Megan. Bagus, maka kita akan berangkat detik ini juga, katanya puas. Sudah benarkah keputusan Valerie kali ini? Apakah benar Marius akan melepaskan Raina jika dia pergi dengan laki-laki itu? Valerie bimbang, takut jika Marius ternyata hanya memberinya harapan palsu. Senyum lebar terlukis di wajah laki-laki yang tengah melepaskan ikatan di tubuh Valerie. Marius terlalu bahagia, gerakannya tergesa-gesa, seakan takut seseorang akan memergokinya. Laki-laki itu lantas membantu Valerie berdiri untuk segera dibawa meninggalkan bangunan tua yang tidak berroh penghuni. Sini, biar aku menggendongmu. Valerie sudah sangat lemas, meski tangan dan kakinya sudah bebas dari ikatan tali yang sejak tadi mengekang tubuhnya. Dia sudah tidak bisa bergerak leluasa. Rasa sakit di dalam rahimnya pun semakin menjadi, membuat gadis itu hanya bisa pasrah. Tunggu, katanya ketika Marius akan membawa Valerie ke dalam gendongan. Aku ingin memastikan sesuatu. Apa itu sangat penting? Vale, jangan mengulur waktuku. Aku tidak punya waktu untuk dibuang-buang. Sekali lagi Marius akan membawa Valerie dalam gendongan, tetapi gadis itu menepis tangannya. Kau ingkar? Kau tidak memikirkan putrimu? Bagaimana kau menjamin putriku akan selamat, Marius? Tanya Valerie, tidak menghiraukan ancaman dari laki-laki itu. Dia harus memastikannya lebih dulu. Valerie tidak mau menjadi bodoh dengan membiarkan dirinya dibawa pergi oleh laki-laki ini. Tetapi Raina akan tetap tersiksa, bahkan kehilangan nyawa. Dia tidak puas hanya dengan sebuah ucapan yang tidak bisa dipercaya begitu saja. Aku yang akan mengaturnya, percayalah kepadaku. Percaya? Valerie mendengus mengejeknya. Apakah aku masih bisa percaya pada seseorang yang bahkan hampir membunuhku dan putriku? Marius, seujung kuku pun, aku tidak memiliki kepercayaan kepadamu, tugasnya tanpa ragu. Wajah laki-laki itu memerah. Valerie tahu Marius sudah kembali terpancing amarahnya. Tetapi dia tidak peduli. Sebelum laki-laki itu menjelaskan bagaimana dia akan menjamin hidup Raina. Kau jahat, Marius. Siapa yang bisa percaya padamu? Kau adalah kaki tangan Megan, dan otakmu sudah dicuci habis oleh wanita itu. Jadi tidak ada sedikit pun kepercayaan yang tersisa untuk dirimu. Katanya lagi, menegaskan betapa Valerie tidak percaya padanya. Apakah kau sangat membenciku, Vale? Kini Marius yang bertanya. Sebesar apa kebencian itu? Aku ingin mendengarnya. Bahkan jika dunia ini bisa kau ukur, rasa benciku masih bisa mengalahkannya. Aku tidak bercanda. Valerie menatap dengan mata tegas, membuktikan ucapannya bukanlah suatu main-main. Aku paham, aku tahu kau membenciku karena menculikmu dan bayimu. Tapi Valerie, tidak adakah sedikit saja rasa cintamu yang tersisa untukku? Sekali lagi Marius bertanya. Aku masih sangat mencintaimu. Sungguh tidak bisa hidup tanpamu. Tapi sayangnya, cintaku sudah utuh kuserahkan untuk Jupiter. Hanya dialah pemegang kunci hati ini. Tidak ada tempat untuk siapapun, bahkan masa lalu. Valerie tidak gentar sama sekali. Sekali lagi Marius bertanya, aku masih sangat mencintaimu. Sungguh tidak bisa hidup tanpamu. Tapi sayangnya cintaku sudah utuh kuserahkan untuk Jupiter. Sebagai laki-laki yang masih menyimpan rasa yang begitu besar terhadap Valerie, Marius sangat terpukul oleh ucapan gadis itu. Cinta yang sudah lama dia tunggu-tunggu, kini bahkan tidak memiliki rasa percaya terhadapnya. Valerie terang-terangan mengatakan, hanya Jupiterlah yang ada di dalam hati gadis itu. Rasa cinta yang berselimut dendam itu pun menimbulkan ego yang begitu besar, sehingga Marius tidak peduli akan hatinya yang hancur remuk. Aku tidak peduli betapa kau membenciku.
Aku tidak peduli meski kau berkata tidak ada cinta yang kau sisakan untukku, Vale. Yang aku butuhkan adalah kau selalu di sisiku dan itu sudah cukup. Membuatmu tersiksa dengan berpisah dari laki-laki itu adalah sebuah kepuasan di hatiku. Maka aku katakan kepadamu, aku tidak butuh cintamu asalkan kau tetap jadi milikku.